Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrahmaliana Nandita ini dengan NIM 1057211062221 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang mengelola untuk menambah nilai sumber daya. Apa itu sumber daya? Sumber daya adalah sesuatu yang kita gunakan untuk berfungsi dan beroperasi secara efektif. Sumber daya adalah input untuk menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian. Kita sering menyebutnya sebagai faktor produksi. Adapun jenis-jenis sumber daya. Yang pertama, sumber daya aset berwujud. Aset berwujud atau fisik seperti tanah, bangunan, pabrik, peralatan, dan inventaris. Mereka memiliki substansi fisik dan berguna untuk operasi sehari-hari. Sedangkan sumber daya aset tidak berwujud terdiri dari berbagai elemen non-fisik, seperti nama merek dan reputasi perusahaan. Sumber lain ialah modal manusia, pengetahuan dan keterampilan karyawan, dan kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. Faktor produksi ekonomi membagi sumber daya menjadi 4 kategori. Yang pertama, tanah. Tanah mencakup berbagai sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam terbagi ke dalam 2 kategori umum, yakni sumber daya terbarukan dan tidak terbarukan. Contoh sumber daya terbarukan adalah mineral logam. Sementara itu, sumber daya terbarukan dapat diisi ulang atau direproduksi dengan relatif cepat setelah kita konsumsi. Contohnya adalah hutan dan perikanan. Kedua, tenaga kerja terdiri dari upaya fisik dan mental. Misalnya, seorang pekerja mengoperasikan mesin di pabrik, atau seorang analis membangun modal valuasi harga saham sebuah perusahaan. Dalam produksi, bisnis tidak hanya tergantung pada kuantitasnya tenaga kerja, tetapi juga kualitasnya. Yang ketiga, modal adalah alat produksi buatan manusia, seperti mesin dan peralatan. Tanpa modal, tenaga kerja harus menghasilkan dengan tangan dan itu tidak produktif. Keempat, kewirausahaan. Kewirausahaan mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan 3 sumber daya lainnya, tanah, tenaga kerja, dan modal, untuk menghasilkan barang dan jasa. Mereka yang melakukannya kita sebut sebagai pengusaha. Pembahasan selanjutnya yaitu mengapa sumber daya penting. Untuk menjelaskannya, saya akan menspesifikkan pada efeknya terhadap bisnis dan perekonomian. Efek sumber daya terhadap bisnis bersama dengan kapabilitas. Sumber daya adalah faktor penentu daya saing strategis. Kapabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya mereka untuk menciptakan nilai. Tanpa kapabilitas, sumber daya tidak akan bernilai. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki talenta-talenta unggul, namun jika kapabilitas perusahaan dalam memberdayakan mereka rendah, itu hanya akan sia-sia. Pesaing kemungkinan akan melampauinya. Meski memiliki talenta yang rata-rata, namun pesaing tahu bagaimana mereka. Kedua, sumber daya terhadap perekonomian. Kualitas dan kuantitas faktor-faktor produksi menentukan kapasitas produktif sebuah perekonomian. Mereka menkontribusi tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Secara spesifik, dalam makroekonomi, selain kemajuan teknologi,
Ekonomi menjelaskan satu-satunya faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang adalah kuantitas dan kualitas faktor produksi. Ketika pasokan tenaga kerja meningkat, perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak output. Begitu juga peningkatan persediaan barang modal seperti mesin, memungkinkan perekonomian untuk meningkatkan produksi. Ada pula kesimpulan dari hasil presentasi tadi, yaitu sumber daya adalah input untuk menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam efek sumber daya terhadap bisnis, kapabilitas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya mereka untuk menciptakan nilai. Secara spesifik, dalam makroekonomi, selain kemajuan teknologi, ekonomi menjelaskan satu-satunya faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang adalah kuantitas dan kualitas faktor produksi. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.